Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Pasca mangkirnya Gubernur Papua dari pemeriksaan KPK, situasi di Papua aman. Puluhan pedagang berjualan di halaman kantor Wali Kota Sorong sebagai bentuk protes agar pemerintah menertibkan pasar lama. Kedelai mahal, penjual gorengan di Merauke terpaksa naikkan harga. Pemkab Merauke meminta para peternak sapi agar mewaspadai penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjangkit hewan ternak, khususnya hewan ternak sapi. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan akan terus mengawasi dengan ketat masuknya daging sapi dari luar ke Merauke, serta menjaga kualitas daging sapi agar layak dikonsumsi. Makanya kita waspada sekali terhadap yang masuk dari luar gitu, karena kita sangat rentan khusus untuk penyakit ini. Karena apa, kita kebanyakan hewan kuku-belanya cukup banyak, ada rusa dan lain-lain di hutan. Dua temuan itu di mana aja Pak Bupati ditemukan? Bagaimana? Dua temuan di mana? Saya belum tahu persis di mana. Ya. Kalau misalnya diketahui tempatnya di mana? Untuk hewan lainnya nanti mungkin ada yang dikarantina atau apa? Kan enggak, sekarang lagi dilakukan pengawasan setiap pekan. Pengawasannya dilakukan pekan. Itu sesuai laporan dari Dinas Peternakan ya. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan ya. Gitu. Saat ini belum ditemukan kasus PMK di Merauke. Namun pemerintah tidak mau mengambil resiko dan meminta sejumlah instansi agar rutin melakukan sosialisasi agar masyarakat waspada penyebaran penyakit menular yang menyerang hewan ternak ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua melakukan sosialisasi bahaya narkoba terhadap anak-anak usia sekolah di SMA Negeri 2 Jayapura Utara pada Selasa kemarin. Sosialisasi bahaya narkoba ini mengusung tema Asik Tanpa Narkoba dan diikuti 150 siswa. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Kombes Alfian mengatakan sosialisasi ini sangat penting mengingat anak-anak usia sekolah sangat rentan terpengaruh narkoba. Sehingga sejak dini mereka harus dibiasakan untuk memahami pengaruh narkoba terhadap mental dan kesehatan. Adik-adik sekolah ini adalah harapan kita, generasi penerus bangsa. Jadi mulai sekarang kita harus mendidik dia dan melakukan pengawasan bagaimana tujuan hidup dia supaya tidak salah dalam melangkah dalam pergaulan. Nah, itu tujuan kita dalam melakukan sosialisasi ini supaya dia mempunyai cita-cita tinggi dan tidak rusak dirinya. Kalau dia ada rusak diri, sudah tidak ada harapan untuk dia menuju masa depan. Mereka ini kan objek kehidupan ya? Ya objek. Ya karena ini kan adik-adik ini kan rentan karena dia masih mencari gaya hidup. Gaya hidup dia bagaimana pergaulan, kalau dia diajak sedikit saja ya dia langsung terpengaruh karena kan dia masih mencari warna sekolah ini. Bagaimana dia masa depannya, ya ini harus yang kita awasi supaya dia warnanya tidak salah pergaulan. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Suryani menyambut baik sosialisasi yang dilakukan Polda Papua. Atas kegiatan ini mungkin ini bisa meminimalisir untuk anak-anak berbuat negatif, karena anak-anak ini adalah anak-anak yang merupakan generasi emas. Jadi untuk bagian reserse atau bagian narkoba jangan ragu-ragu. Jika ada kegiatan kami sangat mendukung, karena kalau kita arahkan, anak-anak ini akan mau dan lebih baik dan menjadi putra bangsa yang berhasil. Terima kasih. Narkoba merupakan kejahatan serius. Tidak hanya orang dewasa, remaja bahkan anak-anak ikut menjadi korban. Pemahaman bahaya narkoba sejak dini sangat penting bagi generasi muda. Dalam sosialisasi juga diselingi kuis berhadiah serta hiburan stand-up komedi
Dari Yopa dan penampilan rapper Papua, Epo Fenomeno. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Memasuki persiapan pelaksanaan Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Freddy Agus Ayomi, mengatakan terbentuknya tim penegakan hukum terpadu sebagai bagian dari persiapan menjelang pemilu 2024. Dapat terus berkoordinasi tiga unsur ini untuk mengantisipasi penanganan pelanggaran pemilu nantinya ke depan. Tetapi terlepas dari pemilu itu juga, tentunya juga akan melakukan sosialisasi, mana itu merupakan langkah pencegahan, melakukan strategi dulu untuk menyampaikan terkait dengan penindakan pelanggaran ancaman pidananya dalam pemilu seperti apa. Itu nanti ke depannya akan diatur untuk dilakukan dalam sosialisasi yang akan melibatkan sentra pemilu itu untuk menyampaikan larangan-larangan dan juga pasal-pasal pidananya. Saat ini Bawaslu Yapen tengah melakukan pendaftaran anggota pengawas pemilu distrik se-Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Kabupaten Yapen, Herman Beta melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.